Assalamualaikum warganet, langkung tipayun, nepangkeun nami asli sim kuring Nina Pandekok ti dayeuh Bandung. Nya leres, namina rada Walanda kukituna supados teu aya bau-bau kolonial, namina digentos we nya ku Nina Sapitri, tah eta Nina Sapitri landihanana. Ulah hilap, sateacana, sim kuring nyuhungkeun laikna, upami warganet suka kana videona, upami henteu, nya klik we gambar jempol kaluhur sakali, pami teu acan. Komo pami di-share mah, hatur nuhun pisan. Orang Jawa terutama yang berasal dari Jawa Tengah terlalu menyukai yang manis. Minum teh umpamanya harus manis. Atau sering disebut dalam akronim NASKITEL yaitu panas, legi dan kental. Bahkan, seorang tuan rumah akan merasa malu bila terpaksa menyuguhi tamu dengan air teh tanpa gula. Buat orang yang peka terhadap rasa manis, mereka bakal menyangka sayur gudeg dari Jogja sebagai kolak nangka atau manisan nangka. Semua gara-gara rasa manis yang berlebihan. Mengapa orang Jawa suka gula? Tentu ada sejarahnya. Menurut catatan, sejak tahun 1710, orang di Pulau Jawa telah mengolah tebu menjadi gula. Pengusaha gula batu yang kebanyakan orang Cina menggunakan penggilingan roda batu atau millstones yang digerakkan oleh kerbau. Pada mulanya penggilingan tebu hanya tersebar di sekitar Batavia. Menurut pihak VOC, di awal abad ke-18 itu, di distrik Batavia tercatat ada 130 penggilingan tebu. 1 milik orang Jawa, 4 milik orang Belanda, sedangkan selebihnya dimiliki bangsa Cina. Dari Batavia itulah, perusahaan penggilingan tebu menyebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan mengalami kemajuan pesat. Tatkala Gubernur Jenderal Van den Bosch mencari uang untuk menutup kekurangan kas kerajaan Belanda akibat Perang Jawa di Japa Orlok, alias Perang Diponegoro, maka terhadap rakyat di Pulau Jawa dikenakan kultur stelsel atau tanam paksa. Daerah Jawa Barat terutama wilayah Priangan dikenakan tanam kopi, sedangkan Jawa Tengah dan Timur diharuskan bertanam tebu. Ditunjang teknologi yang mulai maju hasil penemuan revolusi industri di Inggris, maka pabrik gula di Jawa Tengah dan Timur mulai menggunakan mesin dan lokomotif untuk menarik lori. Selama kultur stelsel berlangsung tahun 1831 sampai 1870, di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah berdiri 100 pabrik gula besar milik swasta Belanda yang mempekerjakan 1 juta petani tebu dan 60.000 buruh pabrik. Di Jawa Timur 70 areal pertanian ditanami tebu, sehingga menyingkirkan tanaman pangan. Tradisi penduduk Jawa, tepatnya Jawa Tengah dan Timur, menanam tebu sejak zaman tanam paksa di abad 19, membuat kehidupan mereka akrab dengan gula. Namun harus diingat, manisnya gula dipetik dari kesengsaraan rakyat. Areal tanaman pangan yang terdesak oleh tanaman tebu mengakibatkan kelaparan di kalangan penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga Multatuli, tahun 1860, sempat berujar, "Waar de suiker rit bloeit, daar herst de grootste armoede." Di mana tanaman tebu bermekaran, di sana berkuasa kesengsaraan dan kemiskinan tiada tara. Akan halnya penduduk Tatar Priangan, nasib mereka tidak lebih baik dari saudara-saudaranya di Wetan, Jawa Tengah dan Timur. Selama tanam paksa berlangsung, mereka diwajibkan oleh company untuk bertanam kopi dan nila. Tak ada pilihan selain menelan kopi pahit. Hampir seluruh lahan pertanian milik penduduk terpakai buat tanaman wajib. Waktu kerja para petani beserta keluarganya habis tersita buat memelihara tanaman kopi. Sehingga tak ada waktu terluang buat mengerjakan tanaman pangan, akibatnya terjadilah kelaparan di Tatar Priangan. Begitu kuat pautan kehidupan penduduk Priangan dengan tanaman kopi, sehingga segala macam bentuk acara makan kecil snack selalu disebut ngopi walaupun pada kesempatan itu tidak dihidangkan air kopi. Bahkan selingan makan mie kocok di pematang sawah disebut juga ngopi. Memang kopi sangat mewarnai kehidupan rakyat Priangan di masa lalu. Di zaman kultur stelsel, seluruh keluarga petani Priangan hidup di kebun. Para kaum wanita memetik kopi, kaum lelaki menyiangi rumput dan memotong ranting tua, sedangkan anak-anak mereka mengumpulkan ulat atau cacing kopi yang menjadi hama tanaman. Tengah hari, tatkala pekerja kebun istirahat, anak-anak petani duduk berderet di depan kantor administratur perkebunan memperlihatkan hasil tangkapannya. Ulat dan cacing kopi itu diletakkan di atas sehelai daun. Untuk 2 ekor ulat cacing yang berhasil dikumpulkan, anak-anak petani itu mendapat upah dari tuan administratur sebesar 1 duit atau dalam bahasa Sunda disebut saduit.
Itulah sebabnya, kata almarhum M. A. Salmun, tahun 1959, zaman kultur stelsel dibahasakan oleh orang Sunda lewat ungkapan zaman cacing dua saduit. Istilah saduit atau seduit sering dikaitkan dengan suasana kepapaan atau kemelaratan. Seperti tersirat dalam ungkapan hartanya cuma seduit dibelah 7. Memang zaman cacing dua saduit adalah zaman kemelaratan rakyat Tat Sunda. Di batas utara kota Bogor kita dapati jembatan satu duit. Konon menurut sesepuh di Bogor, zaman dulu orang yang menyeberangi jembatan tadi mesti bayar uang tol, 1 duit. Istilah duit berasal dari bahasa Belanda, nilainya kira-kira sama dengan 0,85 sen karena sebenggol, 2,50 sen, sama dengan 3 duit. Zaman dulu nilai uang saduit cukup berarti. Paling tidak, bisa untuk membeli sebungkus gegetuk atau 2 potong peyem sampe. Sebagaimana diungkapkan oleh lagu Magatru dalam wawacan Ahmad Muhammad. Peyem sampe dagangan ti Rancapurut, dijual 2 saduit, di turuban daun waru, di bungkusan daun jati, katuangan anu ompong. Sampai kini kita masih sering mendengar istilah seringgit 2 kupang, setali 3 uang. Nilai uang yang kurang dikenal lagi oleh orang zaman sekarang. Nah, buat pengetahuan, berikut disajikan kurs uang zaman dulu, dengan patokan nilai sen. Begitulah nenek moyang kita, cuma bermain-main dengan uang kecil. Tidak seperti kita sekarang, turun gengsi dan tidak berarti tanpa menyebut jumlah uang ribuan, jutaan, miliaran, padahal, zaman sekarang, mencari uang kecil yang halal saja, sungguh sulit. Saya Nina Sapitri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.